setiap rencana. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di hari ini, pagi hari ini kita bersama-sama beribadah kembali. Oke, kalau begitu adik-adik, kakak yakin dan kakak percayakan kepada adik-adik pasti semuanya sudah mandi, semua sudah pakai baju yang rapi, sudah siapin Alkitab dan catatannya. Oke, kalau gitu yuk kita sama-sama mau angkat satu pujian. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, Minggu pagi ini kami bisa beribadah bersama-sama ya Bapa melalui live streaming di YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Biarlah ya Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini semuanya hanya dalam lindungan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kalau begitu adik-adik, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau angkat satu pujian ya. Kakak percaya dan kakak mau katakan bahwa
dalam hidup adik-adik, dalam diri adik-adik itu ada kasih, ada cinta, ya, ada damai sejahtera, ada kasih sayang, ada love. Oke, kalau gitu karena kita lagi bahas kasih, yuk kita angkat satu pujian KASIH. Sayang sama teman, sayang sama kakak, adik, mama, papa, guru, semuanya disayang seperti kasih Yesus. Oke deh, kalau begitu adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang yuk kita siapkan hati diri kita ya adik-adik, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu yuk siapkan hati kita mau angkat satu pujian firman Tuhan. Udah.
Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih Kristus dengan Kade. Pada pagi hari ini, Kade rindu mengajak kalian untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi adik-adik sudah dengan kakak-kakak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kali ini kalian punya kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Oke, ikutin Kade berdoa ya. Pejamkan mata, lipat tangannya, fokus, konsentrasi kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami. Biarlah urapi Tuhan kakak kami supaya diberikan hikmat yang daripada-Mu. Dan kami yang mendengarkan di rumah, biarlah urapi Tuhan pendengaran kami, urapi hati kami, urapi pikiran kami, supaya apa yang kami dengar itu menumbuhkan suatu pertumbuhan rohani yang baik dalam rohani kami, sebagai makanan yang baik dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami dari awal sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya katakan amin. Baik adik-adik, kesempatan pagi hari ini adik ingin adik-adik mendengar cerita tentang Adam dan Hawa. Betul nggak adik-adik ya? Atau belum pernah sama sekali? Nah, bahan cerita firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 ya. Nah, cerita singkatnya ya itu tentang Adam dan Hawa. Adik tidak menjelaskan kisah penciptaan ya adik-adik ya. Pada saat itu Tuhan menciptakan manusia ya, yaitu bernama Adam dan Hawa. Nah, pada saat itu mereka berbuat dosa sehingga mereka diusir dari Taman Eden akibat melanggar perintah Tuhan adik-adik. Dan mereka berdua ya, sepasang kekasih ini ya, mereka sebagai ayah ibu, sebagai suami istri ya, mereka harus bekerja mencukupi kehidupan mereka sehari-hari dengan bekerja keras ya. Nah, adik-adik, selanjutnya Tuhan memberikan ya Adam dan Hawa 2 orang anak laki-laki. Nah, yang pertama diberikan bernama Kain, yang kedua bernama Habel ya. Jadi dua-duanya adalah anaknya laki-laki ya. Pekerjaan Kain adik-adik sehari-hari menjadi seorang petani, menanam segala jenis tanaman, sedangkan Habel pekerjaannya adalah menjadi gembala, berternak, memelihara kambing dan domba. Nah, adik-adik gimana? Di rumah kalian bersaudara, di sini siapa yang punya kakak atau adik-adik ya, atau punya saudara sepupu ya, yang tinggal satu rumah. Nah, di rumah kalian pasti punya pekerjaan yang sudah diatur sama ayah ibu kalian masing-masing, betul? Ada yang tugasnya nyapu, ngepel, mungkin cuci piring, lap kaca, ya, bekerja bersama-sama, ya. Tetapi lain untuk Kain dan Habel ini sebagai kakak beradik, sebagai bersaudara, mereka itu ya tidak bisa kompak, ya, tidak bisa bersahati, ya. Karena apa? Ada kecemburuan, ya, di hati Kain terhadap adiknya yaitu Habel. Ya, kisah selanjutnya adik-adik dengarkan baik-baik ya. Suatu hari Kain dan Habel ingin mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, waktu dulu adik-adik, cara memberi persembahan yaitu dengan membangun mezbah, ya, membangun tempat untuk korban bakaran. Jadi pada saat itu Kain ingin membangun mezbah, tetapi sayangnya Tuhan tidak mengindahkan, tidak menerima persembahan Kain. Adik-adik yang terkasih, dalam kisah ini Habel juga adiknya itu turut mempersembahkan
korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang gemuk, yang penuh dengan lemak, ya. Waduh, pokoknya bagus deh, ya. Kambing dombanya yang tambun, yang gede, ya. Makanya Tuhan senang. Akhirnya Tuhan memilih persembahan si Habel daripada Kain. Ya, korban persembahan Habel diterima Tuhan. Adik-adik, kakak jelaskan sedikit ya mengenai korban bakaran. Persembahan yang dimaksud adalah bukan karena besar kecilnya jumlah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi bagaimana cara kita mempersembahkan korban tersebut dengan cara yang benar. Kalau dulu korban bakarannya mau berbentuk tanaman buah-buahan, atau bentuknya binatang, kambing domba, itu harus dibawa dalam bentuk korban bakarannya itu dibakar, ya, di suatu tempat mezbah, ya. Tapi kalau sekarang adik-adik, korban bakaran yang dimaksud adalah persembahan hati kita, sikap hati kita berdoa dengan cara yang benar. Korban bakaran yang selanjutnya dimaksud apa? Ya, bisa dikatakan dengan memberikan persembahan berupa rupiah yang kita punya. Contoh, kalau kita ibadah abi, ya, ke gereja, pasti dikasih uang kolektor sama papa mama, uang persembahan, ya, mau 5.000, mau 10.000 atau 2.000. Nah, cara persembahan yang benar bagaimana memberinya adik-adik? Bukan dikuel-kuel sampai lecek, ya, atau memberi uangnya bentuknya usang, jelek, kumel, ya. Itu bukan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik itu diberikan persembahan dengan cara yang benar, ya, uangnya rapi, ya, dilipat dengan baik, dan hatinya dipersiapkan dengan penuh ucapan syukur. Itulah persembahan korban bakaran dengan cara yang benar. Sudah paham ya adik-adik ya? Oke. Nah, selanjutnya, karena persembahannya si Kain ini tidak disukai Tuhan, ya, Kain menjadi sangat marah. Mukanya muram, manyun, ya, cemberut, ya. Dia penuh dengan kegeraman, ya adik-adik, ya, karena ada rasa iri, cemburu kepada si adiknya itu. Kenapa adiknya itu si Habel malah dia berpikir gini, kok malah adikku yang diterima persembahannya sama Tuhan? Padahal aku juga sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, mungkin dia berkata dalam hatinya demikian. Nah, adik-adik hati-hati ya, kalau kita manyun, cemberut, ya, terus marah-marah, ya, ada yang sedang mengintip kita, ya. Siapa namanya? Iblis, setan yang sedang mengintip anak-anak manusia. Siapa yang sedang marah-marah, siapa yang sedang manyun, siapa yang sedang cemberut, ya. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan bertanya kepada Kain, "Hai Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Yang dimaksud adik-adik yang tadi, ya, dosa sudah mengintip di depan pintu dan menggoda. Kalau kita tidak jaga hati adik-adik, maka godaan setan itulah yang akan berkuasa di hati kita, ya. Lalu Kain mengajak Habel adiknya itu pergi kemana adik-adik? Ya, diajak adiknya bermain di padang, ya. Katanya begini, kata si Kain, adik-adik, "Dik, yuk kita main yuk di padang." Si Habel tidak menolak adik-adik ajakan kakaknya itu. Bahkan si Habel tidak sama sekali curiga
akan niat jahat di hati kakaknya itu oleh karena terbakar api cemburu adik-adik. Ya. Akhirnya adik-adik, si Habil pun mengikuti langkah kakaknya itu untuk menuju ke padang. Ya. Ngapain adik-adik? Mereka berdua ingin bermain-main. Itu tujuan Kain. Tapi ternyata bukan bermain-main adik-adik. Seperti misalnya kalian main di lapangan itu main layangan, ya, atau main bola. Tetapi kenyataannya tidak dilakukan seperti itu adik-adik. Nah, ketika mereka ada di padang, ya, si Kain dan Habel sudah ada di padang, tiba-tiba, ya, si Kain pukul, si Habel, adiknya itu, sampai dia rebah tumbang, kesakitan. Lalu apa adik-adik? Ya, waktu Habel tidak berdaya lagi dipukul oleh kakaknya, si Habel pingsan, lemah tak berdaya. Akhirnya bukannya diselamatkan, ditolong adik-adik, malah dibunuh sama kakaknya. Jahat ya adik-adik ya si Kain itu. Ya, jangan ditiru ya adik-adik. Nah, lalu ketika Habel sudah dibunuh oleh kakaknya, datanglah firman Tuhan kepada Kain. Begini bunyinya. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Emang aku penjaga adikku? Terus firman Tuhan bertanya lagi kepada Kain. Kain, apa yang telah kau perbuat ini? Lihat, darah adikku berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Meskipun begitu adik-adik, Tuhan tetap mengasihi Kain. Tuhan berjanji tetap akan menjagai Kain, walaupun Kain sudah berbuat jahat. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di Nod, di sebelah timur Eden. Nah, adik-adik, tadi itu cerita tentang kakak atau saudara yang jahat. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sebagai kakak atau adik atau saudara yang baik atau jahat? Nah, pilih mau baik atau jahat, ya. Apakah kalian seperti kakak yang ada di gambar ini nih, ya? Suka isengin adiknya. Lihat deh. Masa adiknya di mukanya dicoret-coret, ya? Karena saking isengnya. Siapa di sini suka iseng? Ayo acungkan tangan, ya. Walaupun kalian tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Ya, yang masih suka iseng, ya. Jahilin teman-teman atau saudaranya, atau kakaknya, atau adiknya, ya. Atau seperti yang ini nih adik-adik, suka berantem, jambak-jambakan, waduh, ya, cakar-cakaran, ya, gigit-gigitan, ya, banting-bantingan, pak, waduh, ya, gawat adik-adik kalau sikap kita seperti ini, suka saling menyakiti, saling membalas, ya. Atau yang seperti ini nih adik-adik, tonjok-tonjokan, pah, ya. Waduh, serem adik-adik. Kalau udah tonjok-tonjokan, bisa benjol, bisa luka, bisa biru-biru, ya. Wah, kalau begitu adik-adik, janganlah kita seperti itu, ya. Kalau kita lakukan seperti itu, bisa membahayakan diri kita atau orang lain, ya. Ingatlah firman Tuhan tadi, kalau kita marah dan tidak bisa menguasainya, maka dosa mengintip setiap kita. Dan siap-siap dosa itu masuk dalam hati kita.
Setelah masuk, siapa yang berkuasa atas kita adik-adik? Iblis. Dan si iblis akan menindas kita lewat dosa yang kita perbuat. Ya, apakah kalian mau begitu? Tentu saja tidak ya. Anak-anak Abi Perasim adalah anak-anak yang smart, anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, lihat gambar ini adik-adik. Ya, yang ini dong baik. Ya, kakak adik saling menyayangi. Ya, berpelukan mereka. Ya, arti berpelukan itu berbicara kasih sayang. Adik mau tanya, siapa yang mau sayang sama kakak atau adiknya atau saudaranya? Entah saudara sepupu sekalipun itu, siapa yang mau sayang? Nah, kakak lihat dari jauh ya. Ya, saya percaya walaupun lihat akun YouTube ini, kalian di rumah kita mau saling menyayangi. Amin. Ya, saling menyayangi kakak beradik, saudara demi saudara, kita saling menyayangi ya. Jadi adik-adik dengar baik, kalau kita saling menyayangi, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus ya. Ingat bahwa waktu kita hidup rukun, maka berkat tercurah ya. Berkat tercurah seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Asik kan adik-adik? Hidup rukun, damai, dan penuh sukacita. Ya, nanti kalian baca di rumah Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Oke adik-adik, sebelum mengakhiri cerita firman Tuhan, Kade rindu mengajak kalian menyanyikan sebuah pujian ya. Ikuti Kade bersama-sama dan Kia yang memainkan musik ya. Lantunan musik ini biarlah akan membawa sesuatu yang baru buat kita tentang hidup rukun ya. Judul lagunya adalah Oh Betapa Indahnya. Ikuti Kade ya, kakaknya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala harum, wajahku dan jubahnya turun seperti angin yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diciptakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bahu rapang di kepala harum, yang kejatuh dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diciptakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Oke adik-adik, betapa indahnya hidup rukun bersama. Sebagai ayat penutup dan dijadikan ayat mas ya buat kalian semua di rumah ya, bisa dijadikan ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 21 sebagai pendukung firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Bunyinya adalah 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Tuhan ya, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, dengar baik, barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa kita harus mengasihi saudara
kita, ya, baik saudara kandung, kakak beradik maupun saudara sepupu, siapapun itu, ya, karena kita adalah satu di dalam kasih Kristus. Oke adik-adik, pejamkan mata, kita berdoa bersama-sama, kita akhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Pejamkan mata, bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, puji syukur kepadamu Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan ya Bapa dengan tema saudara yang jahat. Banyak pembelajaran yang kami dapatkan Tuhan mengenai Kain dan Habil. Kami rindu Tuhan kehidupan kami tidak seperti Kain yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan api cemburu dan niat yang tidak baik. Biarlah Tuhan kami tidak Tuhan melakukan seperti yang Kain lakukan, tapi biarlah kami menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang punya kasih kepada sesama manusia. Biarlah Tuhan ajarkan kami Tuhan mengasihi baik saudara-saudara kami, ayah ibu kami Tuhan, teman-teman kami, siapapun itu Bapa. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kami tetap hidup rukun dan penuh dengan sukacita, selalu wajah berseri berbagi kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kami akan beroleh kekuatan yang baru dan kami akan belajar Tuhan untuk selalu hidup penuh dengan kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Tutup bungkus setiap kami Tuhan, kakak-kakak Abi, orang tua kami, dan kami Tuhan, anak-anak Abi Perazim, dengan kuasa darah Yesus yang berkuasa. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan COVID-19. Jauhkan dari Tuhan segala mara bahaya dan malapetaka, supaya kami tetap hidup di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami selesaikan ibadah Abi pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sudah membaca kitab, sudah mencatat hal-hal yang penting. Terima kasih adik-adik sudah beribadah hari ini bersama-sama. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar ya, siapa aja yang hadir, supaya kakak-kakaknya bisa tahu nih siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke, kalau begitu adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa melalui QR code atau transfer yang ada di layar handphone adik-adik. Tentunya boleh adik-adik memberikan persembahan bersama mama dan papa. Adik-adik jangan lupa minggu depan kita bersama-sama beribadah lagi di akun YouTube kita di jam yang sama. Adik-adik semua wajib ya beribadah ya, jangan ada yang telat. Sebelum beribadah mandi, sarapan, dan pakai baju yang rapi. Oke, kalau begitu kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Bapak terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa kembali. Kita akan menerima berkat, doa berkat. Shalom adik-adik. Om Jun percaya hari ini diberkati dalam firman dan pujian. Nah, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa dan kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih dan kebenaran kehidupan kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan dari Roh Kudus tinggal tetap atas hidup adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata amin.
Amin, amin, amin. Kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, tetap belajar, dan kita jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.